Hai, sebenarnya aku udah lumayan banyak buat video tentang cara ngelemasin rambut dan juga cara buat ngerawat rambut kering, kasar, kusam, dan agak bergelombang juga dengan gunain minyak kelapa. Tapi masih banyak juga dari kamu yang bingung, yang tanya-tanya sama aku gimana cara maksimal gunain minyak kelapa. Bang, gimana kalau aku pakai minyak kelapa itu setiap hari? Gimana bang kalau aku pakai minyak kelapanya itu sebelum keramas, sesudah keramas, dan segala macam. Tapi sebelumnya, seperti biasa, tenang aja, aku nggak bakalan minta kalian untuk subscribe, ataupun like, ataupun komen, ataupun share, atau apalah itu. Aku cuman mau ingatkan kalau aku ini bukan dokter, aku bukan orang medis, aku bukan barberman, atau apalah itu yang hubungannya dengan rambut ataupun kesehatan. Aku cuman orang awam yang dulu punya masalah dengan rambut kering, kasar, kusam, bercabang. Hampir semua masalah rambut itu aku punya. Sampai akhirnya aku nemuin produk, bahan, dan cara yang tepat untuk ngerawat rambutku. Seperti yang sekarang kalian bisa lihat. Aku nggak bilang rambutku ini yang kayak gimana-gimana. Tapi ya aku bisa bilang ke kalian perubahannya sangat jauh banget berbeda. So ya, cara gunain minyak kelapa yang pertama adalah gunain sebagai masker rambut. Dan ini paling penting banget. Mungkin cara-cara yang lain oke ya, tapi kalau yang untuk masker ini aku saranin jangan sampai dilewatkan. Kalau untuk cara gunain minyak kelapa sebagai masker rambut, kalian bisa cek video aku yang lain atau video orang lain gimana cara gunain masker rambut dari minyak-minyakan. Karena secara umum itu sama aja. Oh ya, kalau kalian masih belum tahu atau mungkin yang kayak baru banget di sini, minyak kelapa yang aku pakai itu Simply Coco. Ini bagus ataupun cocok di aku. Kalau kalian dari awal udah dari dulu nonton pasti tahu gimana aku pakai minyak kelapa Simply Coco ini. Gimana aku dengan Simply Coco ini, karena memang udah nggak bisa pisah gitu ya. Tapi sekali lagi aku tekankan, cocok di rambutku belum tentu juga cocok di rambutmu ya. Kamu bisa pakai Simply Coco ini, nanti linknya ada di deskripsi. Atau bisa pakai produk yang lain, itu tergantung kecocokan kamu. Jadi aku nggak bisa yang kayak netapin, kamu harus pakai brand ini, brand itu. Enggak, itu tergantung dari kamunya lagi. So ya, untuk cara yang kedua, kamu bisa pakai minyak kelapa. Sorry ya, by the way, sorry kalau misalkan ada suara yang kayak ada anak-anak kecil yang kayak ribut-ribut gitu. Karena di sebelah sana itu ada anak kecil yang mandi. Dan cara yang kedua, gunain minyak kelapa biar hasilnya itu maksimal di rambut kamu adalah sebagai pengganti minyak rambut sehari-hari. Jadi ini yang banyak banget tanya, bang kalau aku pakai minyak kelapa itu sehari-hari ataupun tiap hari bisa nggak bang? Boleh, asalkan kamu pakainya itu sebagai pengganti minyak rambut sehari-hari, bukan sebagai masker ya. Kalau untuk masker cukup 2-3 kali seminggu aja. Kalau untuk sehari-hari itu dalam satu hari itu bahkan bisa kamu pakai berulang-ulang, mungkin 1 atau 2 kali gitu. Misalkan pagi ini kamu pakai sebagai pengganti minyak rambut, kemudian siangnya nanti rambut kamu itu rasanya agak mulai kering lagi, bisa kamu pakai lagi. Atau mungkin banyak banget yang DM aku sebelumnya bilang, ini teman-teman, terkhusus teman-teman buat kamu yang beragama muslim, banyak bilang, bang kalau aku kan kena air wudhu, dan setahu aku kalau air wudhu itu kan katanya harus air kan, amin, yang kayak harus kena rambut gitu. Dan gimana bang nanti, apakah aku bisa aplikasiin lagi minyak kelapa ataupun minyak-minyak yang lainnya? Ya kalau kamu rasa rambut kamu kering setelah kena air itu, ya pakailah pakai Simply Coco, aku bilang. Ya kamu pakailah minyak kelapa secukupnya aja. Tapi kalau setelah kamu kena air rambutnya dan rasanya nggak kering, ya nggak perlu pakai minyak kelapa lagi. Jadi itu kamu kondisikan aja. Dan cara pakainya untuk sebagai pengganti minyak rambut ini, kalian tuangin dulu ke tangan, jangan ke rambut langsung ya, takutnya langsung kena kulit kepala. Dan kalian mulai dari batang sini, jangan terlalu yang kayak kena pangkalnya gitu ya, karena takutnya nanti malah menumpuk jadi ketombe di kulit kepala. Jadi dari batang rambut sampai ke ujungnya itu, atau di bagian-bagian yang kering, atau di bagian-bagian yang kalian rasa itu perlu untuk dilembabkan. Kemudian, kapan waktu terbaik untuk gunakan minyak kelapa? Kalau untuk sebagai pengganti minyak rambut sehari-hari, aku bilang tadi, kapan aja kalian bisa pakai, dan itu tanpa dibilas. Nanti bilasnya pas jadwal keramas kalian. Kalau untuk masker rambut, aku nggak bisa bilang yang kayak pagi hari, atau sore hari, malam hari, itu tergantung kenyamanan kalian itu di waktu kapan. Mungkin kalau kalian maskeran pagi, dan siangnya itu kalian biasanya aktif banget, kemudian keringat,
dan nanti bakalan keramas lagi kan. Ya, mungkin kalian bisa sesuaikan jadinya itu malam. Jadi ini tergantung dari aktivitas kalian atau tergantung dari kenyamanan kalian lah. Bagusnya itu pagi, siang, sore atau kapan aja. Bang, kalau aku nanti pakai masker, kemudian aku nggak bilas pakai sampo, itu boleh nggak Bang? Dikhawatirkannya nanti kalau kamu nggak bilas pakai sampo, ini bakalan menumpuk di kulit kepala kamu dan nanti malah takutnya jadi gatal di kulit kepalamu. Tapi kalau misalkan nggak jadi masalah di kamu, ya why not? Karena kan sekali lagi aku bilang setiap kulit kepala ataupun rambut kita itu beda-beda ya reaksinya di masing-masing orang. Tapi secara umum aku nggak sarankan kamu nggak bilas setelah masker. Kalau udah masker itu aku saranin kalian bilas pakai shampoo. Tapi kalau misalkan rambut kalian itu yang kayak kering banget, karena kan banyak bilang Bang, iya sih setelah itu Bang, setelah bilas pakai shampoo itu beberapa jam kemudian kering lagi. Jadi kalau rambut kalian itu ekstra kering, aku saranin pakai samponya itu sedikit aja dan fokusnya itu di kulit kepala, biar nanti di bagian-bagian rambutnya ini masih ada minyak-minyak yang menempel untuk melembabin rambut kalian itu seharian. Jadi kalian kondisiin aja ya. Dan cara berikutnya ataupun cara yang ketiga yang bisa kalian gunakan adalah dengan mencampurkan dengan bahan-bahan yang lain kayak mungkin alpukat, atau bisa kalian campurkan dengan telur, atau mungkin kalian bisa campurkan dengan pisang, segala macam itu bisa kalian jadiin masker lagi ya. Dan cara penggunaannya sama aja seperti masker tadi, tapi bedanya ini ditambah dengan mungkin pisang atau alpukat atau bahan-bahan yang lainnya. Itu tergantung dari masalah rambut kalian itu seperti apa. Kalau misalkan kalian pengen yang kayak kelemasin rambut, aku saranin banget pakai alpukat gitu ya. Kalau mungkin ada masalah ketombe atau kulit kepala juga, aku saranin sama minyak-minyak lain yang seperti lavender atau rosemary, kalian bisa campurkan beberapa tetes ke minyak kelapa itu, kemudian kalian pakai sebagai masker. Apalagi ya, oh ya, kalian bisa gunain juga ini sebagai tambahan conditioner. Jadi pas kalian pakai conditioner, udah sampo kan conditioner, dan kalian bisa tambahin beberapa tetes saja ya, nggak usah terlalu banyak, karena kan nanti nggak bakal dibilas pakai sampo lagi setelah conditioner. Kemudian kalian aplikasiin ke rambut dan tunggu beberapa saat ya. Biasanya kalau cuman conditioner aja kan cuman beberapa menit, yang kayak 2 atau 3 menit. Tapi kalau kalian campurin minyak kelapa, aku saranin lebih dari itu, minimal 15 menit, 20 atau 30 menit gitu, baru kalian bilas dengan air aja tanpa pakai shampoo. Karena kan conditioner ini dipakai setelah shampoo. Kemudian cara lain, apa lagi ya? Oh ya, kalian bisa pakai ini di bilasan terakhir kalian setelah pakai shampoo. Mungkin kalian belum punya conditioner atau mungkin kalian punya masalah dengan conditioner, ya, kalian bisa tambahkan beberapa tetes minyak kelapa ke bilasan terakhir untuk membilas rambut kalian gitu. Bilasan terakhir air yang kalian gunain untuk ngebilas rambut kalian. Kalau kalian pakai shower, ya aku saranin mungkin ambil pakai gayung dulu, kemudian di gayung itu kalian tetesin beberapa minyak kelapa, beberapa tetes minyak kelapa, kemudian barulah kalian basuh ataupun bilas ke rambut kalian setelah pakai shampoo gitu ya, biar nanti si sampo kan sifatnya bakalan menghabiskan minyak alami yang ada di rambut kita, biar nanti setelah pakai shampoo rambut kita itu tetap lembab. Jadi itu ada beberapa cara, dan intinya kalau ada hal yang baik di video ini kalian ambil, kalau ada hal yang buruk kalian buang aja jauh-jauh. So thanks for watching, see you on the next video, bye for now.